Saya Sayuri. Oh, oke. Saya dari Jepang. Gambatte. Gambatte? Like, Oh, gambatte. gambatte, yes. あなたたちはできます。頑張ってください。 Ini Bu, kan ada istilahnya kangen mark ya Bu ya di Ya, sini ya. betul. Apa sih Bu itu? Kangen mat itu adalah Canisius genukmat, singkatan. Singkatannya keren banget. Iya, Canisius itu kan kita genukmat itu. Jadi Halo Sobat Kantinku, selamat datang di obrolan penuh makna dari Kantin Sekolah Katolik. Kali ini kita lagi ada di SD yang punya semangat yang luar biasa dalam membentuk siswa-siswinya menjadi pribadi yang kreatif, percaya diri, dan juga siap melayani, yaitu SD Canisius Genuk Ungar. Nah, di sini kita bakalan ngobrol bareng langsung sama Ibu Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru, dan orang tua dan juga teman-teman siswa-siswi kita di sini tentang gimana sekolah ini mendampingi tumbuh kembang anak secara utuh, termasuk pengembangan potensi, minat, dan bakat. Nah, lengkap banget ya. Yuk, kali ini kita langsung aja ngobrol sama pertama Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya. Bu, boleh diceritain mungkin nih Bu, secara singkat apa sih visi dan misi dari sekolah ini, terus nilai dasarnya tuh apa, dan juga gimana sih caranya kok sekolah ini tuh bisa visi misi dan nilai dasar tadi itu dihidupi oleh seluruh warga sekolah. Mungkin bisa Bu? Oke, baik, terima kasih. Untuk visi misi kami secara singkat, tentunya kami menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, yang berlandaskan pada nilai-nilai Canisius, yaitu kedisiplinan, kejujuran, kepedulian, keunggulan, dan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian visi misi ini kami susun bersama-sama dengan para guru, kemudian kami juga melibatkan orang tua. Setelah visi misi ini tercipta, kami sosialisasikan bersama. Nah, dari visi misi ini kami juga menentukan nilai dasar di sekolah ini yang kita hidupi bersama dengan melibatkan orang tua, sehingga komunikasi terjalin dua arah. Apa yang menjadi tujuan di sekolah tidak hanya sampai di sekolah, tapi juga akan tersampaikan ketika anak ini berada di rumah. Kemudian juga dari para guru kita juga melakukan refleksi bersama untuk menghidupi nilai dasar di sekolah kami. Nah, seperti itu Mbak. Berarti kalau di sini tuh visi misi dan nilai dasar dari sekolah tuh nggak cuma dari pihak sekolah aja ya, tapi juga keluarga itu juga turut serta untuk mengajarkan anak tentang itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oh, hebat banget. Nah, kalau kira-kira nih Bu, kan tadi ada visi misi dan nilai dasar. Ya. Nah, profil lulusan yang diinginkan dari sekolah itu gimana sih? Siswanya nanti kalau lulus itu apa sih yang harus dipelajari? Profil lulusan yang dari sekolah kami diharapkan itu siswa-siswi kami itu unggul dalam bidang akademik, kemudian juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang, tidak hanya di akademik tapi juga di non akademik. Oh, ada non akademiknya juga Iya, ya? betul. Berarti kalau nggak salah ada program-program juga dong di sini. Iya, ada kegiatan ekstrakurikuler juga yang tentunya untuk melayani semua bakat minat siswa kami. Wah, kalau gitu Bu, program apa aja sih Bu yang tersedia di sekolah ini dan sudah terlaksana? Baik, yang sudah terlaksana, sebenarnya programnya banyak, tapi ada 3 hal yang menjadi ciri kami. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler kami mengembangkan ekstra di bidang seni yang saat ini menjadi ciri khas sekolah kami itu adalah drum band dan juga musik angklung. Kemudian juga kami menyelenggarakan pengembangan bahasa, karena sekarang kita ini kan ekonomi globalisasi di bidang ekonomi dan bidang yang lainnya, tentunya anak-anak perlu untuk ditambah kemampuan berbahasanya, sehingga kami juga membekali anak tidak hanya berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, tapi juga bahasa asing. Nah, kemudian kami juga memiliki program unggulan lain yaitu tentang kewirausahaan. Nah, selain itu, kami juga mempunyai strategi pembelajaran di bidang akademik. Ya, pembelajaran kami ini menggunakan berpola PPR. PPR artinya paradigma pedagogi reflektif ini pembelajarannya siswa ini berangkat dari pengalaman konkret siswa dalam bidang sehari-hari. Misalnya kita mau menghidupi nilai kepedulian. Nah, siswa diajarkan contoh kecilnya, ketika istirahat, setiap siswa ini diminta untuk mengamati teman yang lainnya. Nah, apa yang dia temukan dari hasil pengamatan teman-teman waktu istirahat? Nah, ada yang
menemukan teman saya tidak membawa bekal, kemudian teman saya membawa bekal tapi tidak membawa lauknya. Nah, dari situ anak-anak diajari bagaimana kalau kamu melihat temannya seperti ini. Nah, muncullah nilai kepedulian. Kami berbagi dengan teman yang lain. Nah, kemudian anak-anak juga diajari untuk berpikir kritis. Dari pengalaman ini, apa yang menjadi refleksinya anak-anak ketika melihat temannya yang seperti ini. Nah, kemudian nilai apa yang terkandung dalam pengalamanmu yang kamu alami hari itu saat melihat temanmu tidak membawa bekal seperti itu. Kemudian dari hasil refleksi anak ini kemudian dilakukan, hasilnya adalah dengan melakukan tindakan nyata yang kita namakan dengan aksi. Setelah kamu melihat temanmu seperti ini, aksi nyatamu apa untuk teman-temanmu gitu. Berarti kalau bisa dibilang program-program ini tuh sebenarnya nyambung banget ya Bu sama nilai dasar dan juga visi misi. Betul sekali. Oh, berarti kayak istilahnya, oh anak-anak tuh belajar semua program-program itu, tapi juga diterapkan ke keseluruhan hidupnya ya berarti. Iya, betul sekali. Belajar empati. Iya, gitu ya. betul. Keren, keren. Nah, sekarang kita lanjut ke guru seni budaya. Seni, drum band, dan angklung. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah menjawab. Nah, Ibu, ini kan kalau nggak salah, aku tuh dapat informasi sekolah ini tuh kan angklung sama drum bandnya aktif banget itu Bu. Nah, itu sudah berapa lama? Terus kayak latar belakangnya apa sih Bu kok dibikin itu? Terus kayak tujuannya tuh maunya kemana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi SD Kanisius itu membentuk kelompok drum band dan juga angklung. Itu untuk menyalurkan bakat minat siswa ya pastinya. Kami juga mengembangkan karakter dan juga kompetensi mereka sesuai dengan minat mereka. Nah, dari kegiatan ini juga kami bukan menyajikan hiburan saja ataupun pelengkap saja, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk menanamkan sifat dari tadi ya, penguatan profil Pancasila itu seperti kayak disiplin, ketekunan, dan juga rasa percaya diri anak. Seperti itu. Nah, untuk keterlibatan dalam kelompok drum band ini dan juga angklung kita sudah cukup lama ya di sini ya, sudah ada gitu. Nah, jadi ya kita dalam kelompok ini bisa saling bergotong royong dan juga harmoni sih, seperti itu. Wah, mantap banget. Nah, Bu, tapi kan tadi kan kayak diucapin nih Mam Ibu ya, kalau misalnya drum band itu kan melatih, misalnya drum band sama angklung tuh melatih kedisiplinan. Terus kan pasti anak-anak harus percaya diri dong pas tampil. Itu gimana sih caranya melatih anak-anak biar bisa disiplin, terus pas tampil tuh bisa percaya diri pastinya. Ya, betul. Jadi kami di sini melatih percaya diri anak itu dengan pertama-tama pasti dari event-event yang terkecil dulu ya. Jadi kita pertama tampil dari sekolah ke sekolah, lalu kami juga pernah event tampil di gereja seperti itu, tampil drum band, tampil angklung. Nah, kalau kita latihan itu biasanya seminggu sekali. Cuman kalau misalkan ada event kita biasanya seminggu bisa 2 sampai 3 kali sih seperti itu. Nah, baru kali ini kita sudah menunjukkan bahwa siswa kita sudah cukup percaya diri dengan tampil di depan Pak Bupati ya Bu ya. Betul. Terus itu juga melatih anak untuk percaya diri sih. Berarti latihannya tadi 2 sampai 3 kali seminggu ya Bu? Iya, betul. Itu kira-kira berapa lama itu Bu sekalinya latihan? Kurang lebih 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 Iya. jam. Wah, berarti habis pulang sekolah anak-anak langsung latihan ya? Iya, betul. Itu kalau buat event terkhusus aja atau sebenarnya kalau nggak ada event tuh tetap ada latihan sih Bu? Kalau tidak ada event kita tetap ada latihan. Jadi kalau untuk drum band dan juga ekstra angklung itu memang sudah ekstra sekolah. Jadi ada jadwalnya seminggu sekali ya. Seminggu sekali, Iya, tapi betul. kalau ada event Kita tambahkan ya. ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, kan tadi sudah diucapkan katanya drum band sama angklung kan udah lama banget ya Bu ada di Iya. sini. Terus udah mulai anak-anak tuh percaya diri nih tampil di mana-mana kan Bu. Nah, itu apa sih dampaknya di sekolah sendiri kayak misalnya oh anak-anak drum band ini tadi bisa membawa impact apa ke sekolahan? Ya, jadi dampaknya untuk anak yang pertama kita bisa merasakan yang pertama anak bisa belajar untuk bergotong royong. Bergotong royong contohnya misalkan anak-anak bisa membawa alatnya masing-masing, terus kadang juga saling bantu temannya. Lalu anak bisa mandiri. Mandiri itu dalam arti menyiapkan semuanya mandiri, kayak misalnya perlengkapan mereka yang harus dibawa apa saja, terus juga apa yang harus mereka butuhkan. Misalkan mereka bawa main pianika itu mereka harus membutuhkan apa, mereka sudah tahu sendiri.
Lalu juga dampak yang terasa kepercayaan diri anak pastinya meningkat dan juga rasa kekompakannya meningkat ya. Karena kan kalau drum band sama angklung itu membutuhkan keharmonisasian ya. Kalau tidak harmonisasi kan iramanya tidak syahdu didengar seperti itu. Ini jadi kalau misalkan kompak berarti kan bisa terdengar harmonis seperti itu sih. Oke, berarti kan tadi ada mandiri juga ya Bu ya. Iya. Kan kalau zamanku dulu kalau misalnya sekolah tuh lupa bawa barang-barang tuh Bu. Iya, Berarti ini betul. jalannya yang Ya betul. Jadi kalau di kami sudah dilatih oleh pelatihnya supaya tetap tuh tadi mandiri dan disiplin pastinya ya. Oke. Jadi kalau disiplin kita biasakan untuk tepat waktu dan mendengarkan instruksi dari pelatihnya. Oh, berarti anak-anak di sini tuh kalau misalnya pagi sebelum bel udah masuk ya Bu ya. Ya betul. Banget. Ini zamanku agak-agak nih Bu, soalnya. Oke, nah terima kasih Bu sebelumnya. Ya. Mungkin sekarang kita bisa tanya langsung ke siswa-siswinya nih. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih namanya siapa? Halo, nama saya Audrey. Nama panggilan saya Benedikta Audrey Yapari, kelas 6. Saya berumur 11. Oke, keren banget. Kalau yang satunya siapa namanya? Nama saya Ave, aku umur 10, aku kelas 5. Enggak apa-apa. Thank you ya Adri sama Ave ya tadi ya. Nah, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalian ikut angklung apa drum band? Kalau aku ikut dua-duanya. Ikut dua-duanya. Wah, keren banget. Berarti kalau Sindu latihan banyak dong. Iya. Wah, kalau Ave ikut apa? Kalau aku itu drum band. Ikut drum band. Wih, keren banget. Kamu ngangkat yang berat-berat bisa apa berarti? Iya. Nah, itu kamu udah berapa lama sih kalian tuh ikut angklung sama drum band itu tadi? Kalau aku selama dari kelas 4 Dari kelas 4, kamu sampai sekarang. udah kelas 6 ya? Apa kelas 5 tadi? Baru kelas 6. Kelas 6 ya? Wah ya ampun, berarti 2 tahun. Jago tuh kamu berarti main angklung. Wih, kalau kamu sendiri, Ave? Kalau aku sih ya selama ya dulu kelas 4 sampai naik kelas 5 ya. Sampai naik kelas 5. Berarti kalau ekstrakurikuler di sini tuh angklung sama drum band mulainya dari kelas 4 ya? Atau bisa variasi kalian dari kelas berapa? Kalau angklung baru mulai sekarang kayak Dari mulai sekarang ya? yang drum band baru kelas 4. Kelas 4. Oh, keren. Nah, aku punya pertanyaan nih. Kalian kan udah lama banget nih di drum band sama angklung kan? Itu kalau pentas, kalian pernah nervous gak sih? Kalau aku pernah banget karena pas latihan itu kurang fokus. Jadi takutnya pas pentas itu salah-salah atau salah ketukan ya. Misalnya gitu. Nah, kamu kan tadi pernah tuh nervous kira-kira. Sekarang kan udah percaya diri dong pasti. Itu caranya gimana sih? Kalau ingin percaya diri, aku selalu berdoa semalam ya kalau mau tidur itu bilang kepada Tuhan kalau ya Tuhan kalau aku mau tampil ini misalnya di gereja, dampingilah aku selama pentas tersebut. Amin. Keren banget. Kalau Ave sendiri, kamu gimana? Kok bisa percaya diri pas lagi pentas tuh? Gimana tuh? Kayak itu tuh kalau habis pentas kayak aku kayak ya kayak gitu loh kalau sama kayak Andre gitu tuh kalau ada yang salah-salah gitu kayak ya sama juga seperti kayak kurang fokus gitu ya. Gitu. Terus kamu caranya biar bisa percaya diri, biar itu tuh tadi kayak kesalahan-kesalahan kamu tuh berkurang itu gimana tuh caranya kamu? Apa namanya? Biar pede lagi. Iya, gimana tuh? Ya latihan gitu. Latihannya. Latihan terus gitu biar inget lagi gitu. Oke, berarti latihannya diperbanyak ya, biar lebih hafal. Oke. Nah, kira-kira kamu sendiri nih, manfaat apa sih yang kamu dapetin belajar dari drum band, dari angklung? Pasti ada dong pelajarannya kan yang kamu dapetin. Terus kamu bisa kayak, oh ini aku di sekolah juga harus kayak gini nih. Gitu, apa ayo dari kalian? Manfaat atau pelajaran yang bisa aku ambil itu aku bisa lebih disiplin ya dan bisa lebih fokus lagi untuk latihan gitu untuk pentas juga. Untuk pentas dan untuk latihan bisa lebih ini ya disiplin lagi ya, berarti diaplikasiin ke pelajaran juga. Oke, keren banget. Kalau Ave
Gimana tuh kamu belajar apa dari main drum band itu? Kayak lebih disiplin, percaya diri, ya biar kayak tambah fokus gitu. Mm-mm. Terus dengerin musiknya, Dengerin musiknya ya. Kamu suka main musik juga berarti selain drum band? iya. Wih, Nanti main kalau apa? nanti kalau habis SMP aku juga jadi kayak musik gitu loh. Musik Arahnya mau ke musik ya, keren. Sekarang main apa kalau sekarang? Hmm, Main musik apa? ya aku mau sih gitar. Gitar, wih keren. Susah gitar tapi kamu keren tuh. Tapi Hmm. katanya papaku, ternyata temannya papa itu juga dia kayak jadi rockstar gitu loh. Dia pernah pentas loh rockstar Oh gitu. iya, oh Temannya papa loh. kamu pengen jadi rockstar juga berarti? Biasa aja. Oke, kalau gitu thank you jawabannya. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih, yang tentang angklung sama drum band ya. Nah, kamu apa momen yang paling kamu suka pas kamu pentas atau mungkin pas kamu latihan itu yang paling kamu suka apa? Paling aku sukai itu bisa lebih fokus ya, Mm-mm. dan bisa menampilkan kehebatan anak Kanisius dan bisa melihatkan kepada dunia kalau anak Kanisius itu mempunyai prestasi dan bakat yang tinggi. Wih, keren banget. Berarti kamu harus nunjukin kayak, wih ini tuh kita keren loh, iya kan? Asik, keren banget. Kalau aku sendiri, apa yang kamu paling suka tuh pas lagi drum band gitu? Ya kayak habis main musik terus atau berjalannya itu tuh Hah? itu kayak lancar gitu juga dengan musiknya. Kalau misalnya mayoritnya gini ya gitu, terus Iya. langsung dik, terus musiknya langsung stop gitu. Oh, Gitu. berarti kekompakannya Kompak. kedengeran lebih keren gitu ya, pas kompak gitu kan. Keren banget. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke uh, untuk guru bahasa ya berarti ya. Terima kasih Audrey sama Ave. Nanti kita tanya-tanya lagi loh. Ditunggu ya. Nah, ini Ibu berarti guru bahasa Inggris ya, Bu ya? Iya. Ya betul. Oh, apa dijawabnya? Oke, Ibu, saya punya pertanyaan. Boleh pakai bahasa Inggris. Boleh banget, boleh banget kalau pakai bahasa Inggris, Bu. Oke, nah ini Bu, saya punya pertanyaan. Awalnya itu gimana sih Bu kok sekolah ini memikirkan gitu kita harus apa ya ada program bahasa asing itu gimana sih? Oh iya, kebetulan di SD Kanis Gunung ini bekerja sama dengan mitra yang mengirimkan volunteer Oke. ke SD Kanis Gunung ini. Latar belakangnya karena beberapa anak di SD Kanis Gunung ini bahkan sebagian besar itu masih masih mungkin grogi dan belum fasih dalam mendalami bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan maka dari itu SD Kanis Gunung ini ada volunteer. Waktu itu dari Prancis dan hari ini dari Jepang. Kemudian kami belajar mengenai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahkan juga ada bahasa Mandarin gitu. Oh, berarti di sini tuh pelajaran bahasanya ada banyak ya Bu ya? Iya. Kalau yang pakem yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi Mandarin sama Mandarin itu menjadi ekstrakurikuler oh, kami. ekstrakurikuler. Iya. Oh, dari SD udah dapat ekstrakurikuler Mandarin. Mandarin, Oh, ya, keren ada. banget. Ini ya Bu ya biar lebih nantinya belajar Biar internasional. fasih karena tuntutan zaman juga Iya harus ada bahasa Inggris, bahasa asing begitu harus diminati oleh oleh siswa-siswi siswa. ya. Oke, keren. Berarti kan tadi sempat disebutin ada mitra yang ngirim volunteer ya Bu ya? betul. Nah, itu mitranya tuh kira-kira apa aja sih Bu mitranya dari pihak mana? Iya, kami bekerja sama dengan Dejavato Semarang. Oke. Dejavato Semarang ini mengirimkan volunteer dari Prancis waktu itu dan saat ini mengirimkan dari Jepang gitu. Dejavato itu berperan sebagai fasilitator kami untuk kemudian volunteernya diarahkan untuk masuk ke kelas-kelas berdinamika bersama anak-anak, bertukar budaya gitu. Berarti langsung volunteernya masuk ke kelas-kelas langsung betul. apa namanya aktivitas sama Aktivitas anak-anak bersama ya. anak-anak secara langsung. Seru ya Bu ya. Berarti itu kalau misalnya volunteer itu kayak sehari di beberapa kelas atau gimana Bu? Ya, sehari di beberapa kelas, biasanya di kelas kecil terlebih dahulu 1, 2, 3, kemudian
diselang-seling kemudian kelas 4, 5, 6 begitu. Lebih lama yang di 456 berarti ya Bu ya, kalau Iya. misalnya frekuensinya ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, pas pertama kali kedatangan volunteer, anak-anak tuh responnya gimana ya, Bu? Anak-anak sangat antusias, mereka senang, semangat ketika bertemu dengan volunteer, apalagi volunteernya dari luar negeri yang mereka mungkin sangat jarang sekali menemukan dari orang-orang dari luar negeri, baik dari Prancis, dari Jepang. Mereka sangat senang dan antusias. Walaupun mereka awalnya malu-malu, tapi akhirnya mereka mau berbicara, mereka rasa ingin tahunya tinggi. Oh, berarti mereka kayak langsung pengen banyak tanya gitu ya, Bu, Iya, ya. Semangat betul. banget. Berarti semangat dong Bu, makinan pelajaran belajar bahasa asingnya nanti. Iya, Oh, bahkan mengerumuni juga bertanya-tanya. oh, lucu. Nah, tapi ini manfaatnya apa Bu kira-kira ke depannya nih kalau diharapkannya nih? Gitu. Untuk peningkatan kemampuan berbahasanya mereka, biar ketika berbicara ataupun mendengar percakapan mengenai bahasa Inggris mereka sudah memahami. Oke, berarti biar anak tuh lebih pede ngomongnya ya Bu ya. Iya, Kan betul. kadang-kadang ada yang pinter pas nulis, tapi pas ngomong malu ya. Iya, Berarti ini diajarin biar lebih ngomongnya fasih gitu iya ya. betul. Oke. Nah, ini sekarang aku punya pertanyaan lagi buat Audrey sama Ave. Sebelumnya Ibu terima kasih banyak sudah menjawab. Oke, nah pertanyaan dari aku nih, simple. Kalian pas ketemu volunteer dari Jepang ini gimana perasaan kalian? Kalau aku semangat banget ya karena aku lebih suka di Jepang karena saat pertama kali melihat kota Tokyo ya, itu kayak wah bagus banget, kayak aku pengen ke sana tapi gimana ya, aku belum lancar berbahasa Inggris gitu loh. Jadi Oh. rasanya tuh aku pengen ketemu orang Jepang asli. Wah, ternyata kenyataan. Ternyata jadi kenyataan. Tapi kamu berani nggak ngobrolnya? Masih nervous. Masih nervous, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belajar ya. Kalau Ave gimana? Wah, tahun ini kalau habis kayak masuk gitu tuh volunteer Jepangnya itu tuh, wah kayak aku langsung senang banget gitu loh. Pertama kali aku lihat orang dari Jepang gitu loh. Keren banget ya ampun. Tapi kalian berdua nih udah belajar bahasa apa aja? Oh gimana? Sorry. Ya? Terus sama juga bisa kayak belajar bahasa Jepang atau belajar sambil main gitu ya. Nah biasanya itu diajak mainnya tuh gimana? Misalnya kalian udah belajar bareng, main apa biasanya? Ya sering sih ya ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, tebak-tebakan gitu ya. Kamu berdua udah hafal apa? Bahasa Jepang. Ayo. Ada yang jadi pelajarin lah. Kayaknya aku tahu deh. Apa ayo? Ayo kasih tahu aku. Apa? Watashi wa no namae wa Ave desu. Oh, keren. Keren. Kalau Audrey, Aku seingatku cuma nama doang yang perkenalan doang. nggak apa-apa, udah keren banget itu, udah keren. Coba praktekin. Watashi no namae wa Audrey desu. Keren. Tapi kalian belajarnya cepet banget loh berarti. Udah berapa bulan ini? Ya volunteer. Loh, cepet banget. Wah, cepet banget tuh Bu belajarnya. Berarti emang harus sering-sering nih Bu. Wah, keren. Oke. Nah, udah tuh. Berarti kalian selama 2 hari ini udah belajar sebanyak itu? Baru dua pelajaran doang, cuma perkenalan dan angka-angka. Angka. Berarti kalian udah bisa tuh nyebutin angka 1 sampai 10. Belum terlalu. Belum terlalu nggak apa-apa, kan baru 2 hari. Nanti kalau udah sebulan, makin banyak kan. Oh, keren. Oke, thank you Audrey sama Ave. Sekarang kita langsung ke guru kewirausahaan. Yang mana nih? Saya lagi. Siap Bu. Nah, ini Bu, kan ada istilahnya kangen mark ya Bu ya di Ya, sini ya. betul. Apa sih Bu itu? Kangen Mat itu adalah Canisius Genukmat singkatan. Singkatannya keren banget. Iya, Canisius itu kan kita Genukmat itu. Jadi ya itu awalnya inisiatif dari sekolah sih, inisiatif sekolah, terus akhirnya kita berpikir, oh kayaknya bisa nih menyaut pautkan dengan profil pelajar Pancasila yang kembali lagi tadi kayak mandiri, kebinekaan global dan juga
bekerja sama. Lalu kami juga berpikir bagaimana kalau kami berkolaborasi antara sekolah dengan orang tua siswa dan juga siswanya, seperti itu. Berarti ini nggak cuma dari pihak sekolah, tapi anak-anak dan orang tuanya juga Iya, ikut ya, Bu, betul. ya. Nah, itu biasanya produknya apa aja yang dijual? Biasanya yang kami jual di produk Mart Canisius Mart itu, yang pertama biasanya pertama hasil dari siswa sendiri. Contohnya kayak misalkan mereka mau berjualan apa nih, misalkan snack kecil ataupun mereka masak sendiri, biasanya dibantu orang tua mereka. Jadi nanti mereka menyiapkan bersama orang tuanya, dan juga kadang hasil jualan orang tuanya Oh, murid. berarti anak-anak kalau misalnya ini mau bikin jajanan atau bikin Iya, betul. pernak-pernik ya, Bu, ya, Betul, jual biasanya gitu bisa ya? apa jepit rambut terus mereka jualin Oh, lagi. iya. Terus kadang juga ada yang pernah bikin sushi atau puding gitu, biasanya mereka malamnya buat sama orang tuanya, besok bisa dititipkan sama orang tuanya gitu. Oh, berarti kalau misalnya itu sistemnya titip ya, Bu, ya? Ya, Atau betul. kira-kira tuh kalau misalnya nih, Bu, setiap harinya tuh gimana sih? Apakah anak-anak ada yang udah harus ngasih tahu dulu ke pihak sekolah kalau besok mau jualan ini? Atau gimana? Biasanya kita koordinasi sama guru kelasnya masing-masing, seperti itu. Berarti dicatetin. Iya. Oh, Jadi nanti ada yang koordinasinya sendiri. Oh, berarti kalau misalnya nih anak-anak, misalnya aku mau jual nih, aku mau jualan jepit besok, aku bilang dulu sama guruku. Iya. Terus besok aku bawa jepitnya. Iya gitu. Jadi kita juga mengajarkan kewirausahaan sejak dini sih. Jadi nanti anak yang belajar menghitungnya ruginya, untungnya itu nanti anak juga yang menghitung. Oh, Seperti oke. itu. Berarti anak-anak tuh ikut jualan juga atau gimana, Bu? Atau cuma nitipin barang? Ikut jualan juga, Ikut ikut jualan? membantu, Oh, ya. keren Tapi masih didampingi dengan gurunya ya. Iya. Karena kan takutnya nanti tidak untung gitu. Kadang ada yang salah mengasih kembalian itu juga kadang terjadi. Tapi kan Iya. memang kita skala untungnya juga kecil kan, karena harganya juga menyesuaikan dengan anak-anak juga. Iya. Jadi yang penting kita memang penekanannya adalah mengajarkan kewirausahaan sejak dini juga. Nah, kewirausahaan juga ini salah satu ekstra di kami juga. Jadi nanti pas Kangen Mat ini kita bisa proses nyatanya seperti apa kewirausahaan itu. Berarti nggak cuma jualan aja, tapi ini juga ekstrakurikuler Iya, ya, Bu, ya. betul. Anak-anak belajar sistem keuangan juga Iya. ya di sini ya. Iya. Iya, penting banget sih, bukan Iya. apalagi anak kecil kan kadang-kadang suka jajan kan, Iya. kalau nggak tahu uangnya gimana, Iya, kan bingung betul. ya salah Betul, kasih betul. uang. Iya. Kadang kita juga pernah sekali waktu itu, wah nggak untung nih malah untung. Karena kita tapi lama-lama belajar sih dari hal itu kita bisa belajar kenapa bisa seperti itu. Berarti anak-anak bisa menganalisisnya sendiri. Wah, keren, berarti udah disiapin jadi pembisnis nih. Iya. Iya, wah. Nah, itu bukan tadi ada bicara keuntungannya ya, Bu, ya. Iya, betul. Meskipun tipis, tapi kan ada keuntungan. Iya. Nah, keuntungannya itu buat apa sih, Bu, sebenarnya? Ya, kalau keuntungan sendiri kita balik lagi untuk kepentingan sekolah ya. Kemarin walaupun sedikit tapi kita dari sistem dari menabung. Jadi di sedikit waktu itu kita bisa membuka seperti open house sekolah. Itu kita pure dari hasil dari Kangen Mat ini. Gitu. Jadi tanpa minta sumbangan apapun kita berusaha Dari- gitu. iya, Iya, iya. dari jualan gitu. Nah, itu kalau orang tua kan tadi ada yang ikut andil ya, Bu, ya. Iya, betul. Nah, tapi itu untuk proses penjualannya berarti pure anak-anak ditemenin sama guru ya, Bu, ya. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan melibatkan orang tua, kita kadang ada juga paguyuban ya, paguyuban dengan orang tua, melibatkan orang tua untuk berjualan juga kadang gitu. Jadi ada yang berjualan orang tua yang tidak maksudnya yang belum ada berkegiatan bisa membantu, kita biasanya minta tolong juga untuk ikut bergabung bersama kami gitu. Jadi dijual seperti istilahnya open PO seperti itu Iya. ya. Jadi kalau terus ada orang tua yang punya usaha catering makanan, nah itu kita bisa open PO juga, open PO. Jadi dari mama ini nanti bisa menyalurkan masakannya. Jadi orang tua punya usaha minuman gitu, kami tawarkan nanti open PO di sekolah kami. Gitu. Wah, berarti di sini tuh nggak cuma sekolah ke anak-anak, tapi orang tua juga Iya, ikut ikut ya. terlibat juga. Oh, iya. Jadi Pas sama visi misinya tadi. Iya. Iya. Wah, berarti di sini komunikasinya benar-benar dua arah ya. Iya. Karena anak nggak cuma diajarin dari sekolah, tapi dari rumah juga. iya betul. Wah, oke, keren. Sekarang kita langsung ke Ibu sebagai orang tua murid. Terima kasih Ibu sebelumnya. Halo Ibu. Selamat siang. Bu, saya punya pertanyaan. Kan tadi dijelasin soal Kangen Mart itu kan, Bu. Nah, itu kira-kira Ibu perasaannya gimana sih? Kok ada Kangen Mart ini gitu ya? Kalau nanya perasaan sih sebenarnya ya seneng ya karena dengan adanya Kangen Mart ini cukup membantu
orang tua yang mungkin punya usaha kecil, dia bisa produksi tapi nggak ngerti mau kemana memasarkan, Iya, gitu kan. betul. Kadang terus mau nitip ke sana, sana udah ada produk yang sama, mau ke sana produk ada. Nah, dengan adanya di sini Kangen Mat, bisa nggak kita nitip di sini? Ternyata diterima. Nah, Iya. diterima kan berarti kan sekolah memberikan wadah, memberikan tempat, monggo yang mau titip silahkan, gitu kan. Jadi para orang tua yang sebetulnya punya talenta, punya kebiasaan memasak atau membuat sesuatu pernak-pernik atau membuat minuman atau apa yang di sana nggak bisa diterima, tapi di sini kita bisa diterima. Bahkan anak-anak pun bisa, gitu loh. Kita bisa menyesuaikan. Ini porsinya buat siapa nih, gitu ya. Oh, buat guru-guru, tak gede ke gitu. Porsinya dibesarkan, tak mahalin sedikit. Nah, tapi kalau buat anak-anak kan kita bisa pasang porsi kecil, yang kira-kira anak-anak sini tuh sangunya seberapa sih? Nah, kita bisa pasang porsi kecil. Jadi orang tua yang pengen memberikan apa kebisaannya itu bisa melalui sekolah gitu. Oh, berarti di sini tuh orang tua juga merasa terbantu banget ya Bu ya dengan Banget, banget, Iya, terbantu banget. soalnya kayak muter tadi ya Bu ya. Iya, dari hasil-hasil receh, pejuang-pejuang receh ini, Iya. nah, dengan adanya sekolah juga ada sistem nabung kan, ada Iya. program nabung. Receh-recehnya ini ditabungkan, nanti tabungan anak-anak ini buat kegiatan, misalnya sekolah ada kegiatan A, B, C, D, Bu ambilkan tabungan aja Bu. Nah, lagi nggak punya duit Bu. Nah, bisa seperti itu juga. Jadi sekolah ini cukup banyak membantu orang tua juga. Wah, seneng banget Bu dengernya. Ya seneng lah. Iya, seneng banget. Soalnya kayak sekolah bisa memfasilitasi juga Iya, kan, nggak cuma betul, buat anak-anak, tapi buat orang tuanya juga. Iya, benar. Ya. Wah, keren. Tapi ini Bu, kalau misalnya dari sisi Ibu sendiri, kalau ngelihat ke anak-anak tuh dampaknya gimana sih dengan adanya Kangen Mart ini? Anak-anak tuh kayaknya juga seneng ya, karena kadang kan kalau di luaran jajan tuh kan kita nggak ngerti ya sehat enggaknya gitu loh. Kalau di sini kan jelas terjamin. Ini orang tua yang bikin, ibaratnya kalau kita yang bikin jelas sehat. Nggak mungkin kita pakai bahan yang abal-abal. Nggak mungkin kita pakai bahan yang kira-kira merusak tubuh anak gitu. Jadi mereka anak-anak ini membeli makanan yang sehat, membeli makanan yang bergizi, mengenyangkan gitu. Jadi mereka seneng aja gitu loh, Mah besok aku mau jajan di kantin ya Mah ya. Oh iya, gitu aja. Tapi kalau kadang kan mereka mau jajan di luar tuh kan enggak, udah gitu. Tapi dampaknya ke anak-anak kan jadi kamu lebih bisa nih ngerti nih di kantin tuh ada makanan apa saja sih? Ada makanan yang tradisional, ada makanan yang kekinian. Kamu mau minta bentuk apa? Ada semua di kantin. Mau minuman yang model apa? Yang model tradisional kayak es teh, mau apa? Mau capcin, mau apa? Sekolah bisa menyediakan gitu. Mau berarti minta apa gitu. Variasinya banyak banget ya Bu? Banyak. Jadi kalau kita mau menumpahkan semua ke sekolah bisa. Cuman kan kita nggak bisa langsung banyak gitu ya. Iya, betul. Anak-anak juga jumlahnya nanti kalau di kantin kebanyakan nggak ada yang beli, kasihan juga. Iya, Jadi kita kadang seling-seling kita batasin. Bu jangan banyak-banyak, gantian sama yang lain. Nah, kan banyak orang tua yang bisa, tapi kan wadahnya kita kan belum berani gede karena nanti murid-murid jajannya seberapa sih? Kalau sisa banyak kasihin orang tua juga yang bikin banyak, nanti sisa banyak kan kasihan juga. Berarti kalau misalnya sistem jualan di sini tuh ini dilihat kloternya juga ya Bu ya. Ini mau masukin berapa Iya, piece ada gitu ya. kloter, ada yang misalnya ini hari ini kosong nih, nggak ada, yaudah tak isi, tak banyakin. Nah, bisa seperti jadi koordinasinya ada antara orang tua, sekolah, kita komunikasi kan. Iya. Besok yang ini apa aja, yang jualan apa aja, siapa aja jualannya apa aja. Oh kayaknya kok ini nggak ada ya, itu tak isi aja. Oh kayaknya ini libur, ini hari ini nggak jualan nih, ada perlu segala macam. Oh udah tak isi aja, dah. Jadi ada saling melengkapi lah di situ. Wah, berarti ya benar-benar sih tadi ya. Jadi komunitas malah ya Bu. Iya, Iya, bisa, wah. bisa. Seru. Oke, Iya. kalau gitu terima kasih Ibu sebelumnya Iya, sudah sama-sama. menjawab pertanyaan saya. Iya. Sekarang balik ke Audrey sama Ape. Nah, kalian berdua nih pernah nggak jual beli di situ juga? Ikutan jualan? Aku pernah bantu mamah juga. Jualan apa kamu? Jualan yang mama buat snack-snack gitu, misalnya sandwich, burger mini, terus salad sayur, salad buah, banyak. Wih, keren. Nah, kalau Ape sendiri kamu pernah nggak itu jualan di Kangen Mart? Belum
Belum, nggak apa-apa. Nanti jualan ya. Nanti bikin bareng aku. Nah, nih kalau kalian kan pasti pernah jajan di Kangen Mart kan? Pernah toh? Nah, itu kalian apa yang paling kalian suka di situ? Kalau aku paling suka jajanannya. Dagangannya boleh, atau mungkin kalian suka, oh aku kontribusi di situ, kok seru ya, atau apa gitu. Kalau aku paling suka di sana tuh bisa melayani, Bisa melayani. bisa membantu orang tua kalau punya usaha kecil, uangnya juga sedikit bisa menambah ya di sekolah gitu. Oke, berarti kamu seneng ini ya, apa namanya, bantu-bantu di situ ya. Kalau Ave, kamu suka jajan apa di situ biasanya? Kalau di situ sering ya di situ ada Ada mie, kamu suka mie? Iya. ya Terus apa lagi? kadang-kadang sih juga aku beli apa namanya rumput laut. Kamu tahu tuh. Terus jadi kan aku kan bawa bekal ya gitu. Iya. Terus kayak aku beli rumput lautnya terus jadi kayak ya bikin snack sushi gitu. Yes, keren banget. Aku sering gitu. Kamu kreatif gitu, kamu bisa jualan ya. Bisa bikin juga tuh, kamu jualin tuh. Siapa tahu teman-teman kamu mau banyak loh. Wih, keren. Nah, kalau misalnya nih kalian berdua nih bisa bikin produk sendiri, kalian mau jualan apa di situ? Apa? Kalau aku ingin buat jajanan yang bervariasi ya misalnya cilok dikasih kuah apa itu biar enak. Coba oh kalau ini laku ya udah deh aku jual. Terus cireng aku kasih bumbu apa oh laku aku jual. Kamu kalau misalnya mau jualan cireng, kamu mau isi apa yang paling kamu pengen? Aku paling pengen tuh nyoba doang Iya, ya nyoba tuh palingan pakai kuah bakso. Emak tapi. Nyoba kalau wah enak tak jual lah coba siapa tahu laku ya. Iya, siapa tahu banyak yang beli malahan. Oke, kalau apa ya? Kalau kamu pengen jualan apa? Pengen jualan yang tadi rumput laut dikasih isi. Apa kayaknya aku mau juga jualan sushi deh. Ini keren banget. Kamu mau bikin sushi sendiri, isinya mau apa? Susinya nanti. Apa ya kalau aku juga sih sushi yang isi apa dan ayam atau kayak daging gitu loh dagingnya sapi atau Wih. ayam. Itu kamu udah punya idenya, besok kamu jualan. Siap nggak? Gak apa-apa, sekarang yang penting kamu udah punya idenya. Kreatif loh tadi itu pengen bikin idenya. Nah, kalian nih kalau misalnya di Kangen Mart, kamu tuh paling suka, maksudnya kayak, oh teman-temanmu juga ikut jualan di situ, atau mungkin kamu suka melihat, oh variasi makanannya tiap hari ganti-ganti gitu. Kalian paling suka dari situ apa? Dari situ yang paling aku suka jajanannya tuh lah. Jajanannya? Wah enak-enak itu. Pengen ku borong tapi kok uangku terbatas loh. Loh, kamu malah jadi bikin aku pengen. Bahaya ini. Berarti kamu suka jajanannya variasinya macam-macam ya? Iya nyoba-nyoba gitu loh. Tiap hari kamu jajan satu-satu ganti-ganti gitu. Iya, misalnya kalau misalnya ada spaghetti nih, wah cobalah tak ambil bayar. Coba, wih enak, nek enak tak beli meneh lah. Tapi Jadi langganan mau berarti. tapi keseringan kehabisan. Tapi kalau selain spaghetti kamu biasanya nyari apa di situ? Biasanya cari yang seger-seger gitu. Apa tuh seger-seger? Misalnya es teh, salad buah yang dingin atau enggak es dawet boleh. Wah enak banget kan. Aku jadi pengen beli. Wah repot ini. Kalau aku sendiri, kamu apa yang paling kamu suka lihat teman-temanmu jualan? Apa kamu suka jajanannya juga? Kalau aku sih, kalau ya seperti Andri juga, ya kalau kan misalnya minuman nih, oh ada es teh, terus aku nyoba, wah ini enak nih, terus yang aku mau beli es teh ini lagi, tapi
uangnya kurang. Oh. Tapi besok beli lagi. Iya. Nah, kalau misalnya itu kan tadi dari kantin ya. Kalau misalnya dari keseluruhan sekolah, kalian di sekolah paling suka apa? Dari sekolah. Mm-mm. Kalau dari kantin sekolah tuh paling suka yang goreng-goreng gitu. Yang goreng-goreng. Iya, Kalau- misalnya telur gulung yang dikasih isinya tuh sosis atau Oh. apa gitu loh. Kalau dari sekolahnya sendiri, misalnya, kayak selain kantin, kamu suka apa di sekolah? Yang dibuat guru-guru atau apa ya, itu paling suka tuh kalau ada soto ya. Soto enak tuh. Soto enak ya. pastinya. Soto enak. Kalau pelajaran, kamu suka apa pelajarannya? Paling suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wah, kenapa? Karena tuh kayak wah seru sama gurunya tuh itu ya. Seru banget, friendly banget gitu Lebih loh. friendly banget. Kalau apa ya, kamu apa? Jangan kaget. Kamu di sekolah paling suka apa? Pelajaran atau kamu suka kegiatan apa? Yang paling suka yang di sekolah itu pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Pembelajaran apa? Yang pembelajaran yang paling favoritku ada dua. Apa tuh? Matematika sama bahasa Inggris. Matematika berarti kamu jago dong. Wih, keren. Jarang loh kalau bisa jago bahasa sama jago matematika berarti kamu keren banget. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaannya ganti. Nah, kan tadi kalian suka di kantin, tadi udah sebutin jajanannya macam-macam ya. Berarti kalian suka banget tuh sama kehadiran taman empat ini kan. Terus pelajaran tadi kalian juga suka. Terus kalian juga dari ekstrakurikuler seneng banget. Nah, kalau misalnya nih kalian bisa milih satu aja di sekolah yang paling kalian suka, misalnya dari teman-teman, dari ekstrakurikuler, atau dari apapun yang bisa kalian sebutin, kalian mau nyebutin apa? Kalau aku mau ekstrakurikuler yang paling aku suka tuh taekwondo sama seni musik karena aku sering dengerin musik ya. Wah, aku pengen nyanyi tapi kok paduan suara kayak sakit ya tenggorokanku ki. Lebih mending musik ya. Deng 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 deng. Oh, berarti kamu taekwondo udah sabuk apa? Baru sabuk putih soalnya kan lagi proses ya kalau mau ikutin ujian ya aku putusin ikut tapi beli seragamnya tuh kok mahal ya ngumpulin duit lah dulu kalau ibu bapak udah punya uang ya jadi aku bisa ikutin ujiannya. Gak apa-apa, semangat terus ya. Thank you. Nah, sekarang apa nih? Kamu paling suka apa? Sebutin satu di sekolah. Ekstrakurikuler boleh, pelajaran boleh, teman-teman boleh, apapun boleh. Apa? Aku juga ekstrakurikuler. Aku yang ekstrakurikuler favoritku itu apa? Menggambar sama seni musik sama. Kamu suka gambar juga berarti? Iya. Wih, keren. Karena dulu masih kecil TK terus kayak aku lihat di HP-nya bapakku tuh terus langsung lihat video gambar itu kayak bagus gitu jadi kayak wow ini keren banget ini terus tanya papa wah aku mau gambar ini terus katanya papa jangan ini susah banget kamu itu masih kecil ini buat yang remaja jadi aku latih terus gambar terus akhirnya jadi bagus. Wih, keren. Berarti kamu berjuangnya banyak gitu buat latihannya. Berarti hebat-hebat nih semuanya. Nah, terima kasih semuanya. Terutama buat Audrey sama apa ya? Makasih ya. Tadi udah jawab semuanya. Halo, welcome to Kantin-ku. Konnichiwa. Konnichiwa. Can you please introduce yourself first, maybe? Like your full name, what should I call you, and maybe like where are you come from in Japan? Oke. Nama saya Sayuri. Oh, okay. Saya dari Jepang. My name is Sayuri. I'm from Japan, Tokyo. Tokyo. Yes, and I'm 18 years old. Oh, Yeah. you're very young. Oh, I'm so brave. Wow, okay. And maybe, how long have you been in Indonesia precisely in this school? 4 weeks. 4 weeks. Yeah. So you have been in Indonesia for weeks. Yes, work. Oh, and then like
in this school? In this school, yes, only in Oh, this school. okay. And when you first came to Indonesia, is there anything you think as a culture shock or maybe like excites you the most when you came here? Yes, I have, yeah, okay. First, I surprised at that I can't drink from water hole. Okay, yeah, Yes. definitely. You cannot do it. Yes. Yes. And is there a lot of motorcycle Oh in yeah, Indonesia? that's true. That's true. Yes. And they're very right. Yes. Yeah. In Japan, is don't have motorcycle. Motorcycle. So there is like almost none there Yes, by the train or by the car. by the car. Yeah. Okay. And when you came here and came to the school, like do you find any differences between Japanese school and Indonesian school? Yes. First, like uh, first, like using. It's okay. You can use gesture. Okay, okay. I can help you. Yes. Using mm, uh, oh, it's okay. Like you Japan Mm-hmm. Japan students using like iPad or Mhm. PC in elementary school, but Okay. it's not too much use here. in yes Mhm. using here. So here is more like manually with books. Yes, And then, books. and then there is it like a program there for you to use like an iPad in the school? Yes, Oh, okay. program. Yes, It is a program from the government then. yes. That's very interesting though. Yes. Oh, and then like during your time here, in which subject are you going for teaching the children and or maybe like accompanying the teacher here to go with the children? In which subject? The subjects. Like maybe Listen. chemistry or math or maybe Oh, yes, in Indonesia. yes in here. Yeah. Yes, I want to teach Japanese Mhm. because I want to become a Japanese teacher in Japan. Mhm. So I want to have experience to teach Japanese Oh, for foreign people. also here you also teach the children Japanese. Yes. Wow. And how do you like teach them? Like sometimes when they haven't understood yet, Yeah. how do you teach them? How do you explain it? Like easy Japanese. First, Mm-hmm. I teach easy Japanese and like step by step. Okay. Step by Yes. step. Yes. Do you also use like a picture maybe? Yes. And Picture. gestures? Yes. Gesture. Yes. Body language. So like a card with the picture and the name. Yes. Oh, and how is the children reacting to that? Like when you came first here and then like you teach them Japanese, how do they react? Very interesting in Japanese. Maybe they interesting in Japanese. So they are interested in Japanese Yes. and they get so excited when you come here. Yes. Wow. Yes. And you like what do you like the most when you see the children here? What do you You like the most when about the children here? what do you like? Yes, yes, Like yes. here like more they have more energy. Yes, Okay. energy. Yes. So very fun. Also, they come to you like with energetic air. Yes. Energy. Oh, that's very cute. Okay, and um, maybe do they already learn some words from you? Yes. To Mhm. learn from children. Yeah, yeah, from your like Japanese. Do they already learn Japanese from you? Yes. Oh, okay. Today I teach the number. The number. Number, yes. 1, 2, 3, 1 until 10. Yeah. Yes, I teach number and some easy greet, greetings, Mhm. greetings and introduction.
Oh, greetings and introductions. Yes, over there. So like introducing name, Yes. and numbers and stuff. Oh, the basic Japanese first. Yes. And have you learned any Indonesian word apart from the introduction? English. Like, do they teach you some Indonesian? Yes. Can you show me, please? Terima kasih. Sami-sami. Oh, In Jawa. well, okay, that's very shock for me. Sami-sami. Sami-sami. Yes. Apa kabar? Apa kabar? Ya. Enak. Enak. Wow. So you learned a lot from them. Right? I'm pretty shocked when you say sami-sami. Actually. Oh my god. I didn't even expect that. Actually. Oh my. Okay. And is there any? So you you learn Indonesian from them, right? Yeah. Is there any Indonesian word that you think is very funny, or maybe like for you it is very hard to be spelled? Sami-sami. Sami-sami. Yes. Especially in Jawa. Uh-huh. So yes, I surprised it. Oh my god. But is there any like words that you think it is very difficult to be spelled? Difficult to be spelled. Like one tiga. Tinggal. Like tiga. Yes, tiga. Tiga, oh. Yes, I can't pronounce it. Oh, okay. Yeah, That's tinggal. fine. Yeah. You will. You will, I know. And from what you have experienced here, so you have been here like precisely how many days? Like in this school? Now? Now, Yep. 2 days. Yes. And from these 2 days, what things that left a really big mark in your heart? Like you think that it is wow, that's so special, that's so cute. Is there anything like that you have experienced? For the children. Yes, yes. Like in special ceremony. Yes, welcoming welcoming Mm-hmm. ceremony. Welcoming Welcoming ceremony. ceremony in Oh, like when you came to the class, yeah. like the welcoming ceremony. Yes, welcoming like dan like dancing or like some music. Yes, yes, and music. Yes. Oh, Yeah. wow! So everyone did that before? Oh my god! Okay. Oh yeah, that surely will left a big mark in my heart as well. Oh, that's so cute. And have you learned maybe something from like perhaps the teacher or maybe like the student? Is there something that you see from them and then you think that oh, this is a really valuable things to be learned? Language? Like, is there any communication with the children? Mm-hmm. How to communication with the children Mm-hmm. in Indonesian? In Indonesia. Yes. Also, you also like interacting with the children in Indonesia. Yes. Oh, okay, that's very interesting actually. So you learn a lot from Indonesian students already now. Yes. Wow, with the tartar, with the ceremonial, welcome ceremonial. Yes. Welcome ceremony. Yes. Oh, that's very cute. And if you could say like maybe one sentence for Indonesian students who wants to learn foreign language, what it would be? What I say? Yeah, if you can say one word, one sentence for Indonesian students, yes. In Japanese? Yeah, you can do it in Japanese. Yeah, you can do it both. Gambatte. Gambatte? Like Oh, gambatte. gambatte, yes. Oh. Yes, if you run the following if you run the any language, Mhm. you can go to the trip around the world. Oh, yes, that's true, that's true. So if you want to learn the language, you can go around the world, Yeah. right? Yes, that's very true. So all the student now, kalian berdua nih harus belajar bahasa asing. You should do like learn languages, okay? So you can travel around the world.
Okay, and when later, if you come back to Japan, what things will you miss the most from these children here? Maybe Japan, I don't have opportunity with opportunity to conversation with children in Japan. So I miss children's energy. Yeah, that's true. Especially that the children very interaction. Yeah. The interaction is very attractive, right? Yeah. And then last but not least, could you maybe say one sentence in Japanese, for the children to keep that spirit on, to keep their spirits on? Uh, like ganbatte, and Ah. but in a full sentence in Japanese. Message. Message. Yes, Okay. message for the children. Message to study Japanese. Yeah, to study Japanese or maybe to keep their spirits on. Yes. Okay. Uh, uh, がん、あなたたちはできます。頑張ってください。And then, okay, and then can you please explain it? What does it Yes, mean? you can do it. You can do it. Oh, okay, thank you very much. And that's really you have to remember it, okay? Kalian harus ingat itu diomongin tuh baik-baik tadi, belajar terus, semangat ya. Nah, okay, thank you very much Sayuri Thank for your you. time, and thank you very much for sharing your big experiences here. That's very interesting actually. Yeah. Especially with the powder dance ya, the running dance. Thank you very much. Okay. Nah, seru banget kan teman-teman ngobrol sama volunteer langsung dari Jepang nih. Nah, ternyata SD Kanisius Genuk Ungaran itu nggak cuma ngajak murid-murid untuk belajar, tapi juga untuk mengerti dunia secara luas, bekerja sama, tampil percaya diri, dan juga melayani masyarakat secara luas. Nah, terima kasih untuk semuanya, Ibu, teman-teman, Ibu Kepala Sekolah juga, atas bantuannya. And also thank you for Sayuri for sharing your experiences here. Then thank you. Bye. See you di next kantin go. Yeah.